Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's thank Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, who has been giving us mercy and blessing until we can attend in this class. May salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his followers. Today, we're going to learn about Code of Conduct for Responsible Fisheries. Let me introduce myself. My name is Dudi Rahadi. I'm a teacher in SMK N1 Mundu Cirebon, and my program is nautical and technical for fishing vessels, and I teach about code of conduct for responsible fisheries. And then, for easily to understand, I wanna teach with bahasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan materi ini dipahami, saya akan menyampaikan materi ini menggunakan bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang tata laksana perikanan yang bertanggung jawab atau CCRF. Bapak Ibu sekalian, materi ini disampaikan sebagai tugas, ya, di mana kami sedang melaksanakan kegiatan pelatihan IMO Model Course TOK 609, dan ini merupakan tugas micro teaching. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan materi peralatan pencegahan pencemaran laut, langsung saja. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Sebelum kita memulai materi, tentu yang paling pertama adalah kita mengetahui tujuan pembelajaran, di mana ada 3, yaitu peserta didik dapat mengetahui peralatan pencegahan pencemaran laut. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan peralatan pencegahan pencemaran laut. 3, peserta didik diharapkan dapat mengetahui penerapan peralatan pencegahan pencemaran laut. Selanjutnya, pengantar materi pencemaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita melihat di dalam materi yang saya sampaikan ini adalah beberapa contoh akibat pencemaran laut, ya, di mana terjadinya tumpahan minyak, kemudian adanya sampah yang kemudian mengganggu daripada ekosistem atau habitat ikan di laut, dan juga ini juga ada yang biasa kita sebut dengan ghost fishing atau adanya alat penangkapan ikan yang dibuang, ya, atau terlepas sehingga memperangkap daripada hewan atau di sini kura-kura, ya, yang terjerat di dalam jaring ini, ya. Kemudian ini ada wilayah pelabuhan di negara kita, ya, seperti ini kondisinya sangat kotor sekali, ya. Nah, inilah bagaimana kita perlu kesadaran agar kita semua sebagai bangsa Indonesia bisa mulai peduli dengan lingkungan yang kita miliki. Selanjutnya, untuk definisi pencemaran itu sendiri, yaitu polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Baik Bapak Ibu, bahwa di sini ditekankan, ya, bahwa pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia. Nah, ini kegiatan manusia ini yang paling signifikan, ya, yang banyak membuat efek terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya, jenis pencemaran, Bapak Ibu, kita bisa lihat di layar ada pencemaran laut, kemudian pencemaran darat,
dan juga pencemaran udara. Ya, tetapi dalam hal ini saya batasi, yaitu kita akan fokus ke pencemaran laut. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pencemaran laut, di antaranya ada pencemaran oleh sampah, kemudian limbah pabrik, tumpahan minyak, kebakaran kapal, dan juga kebakaran di tambang atau limbah pertambangan. Ya. Selanjutnya, kita bisa lihat ya di layar terkait dengan pencemaran laut, penyebabnya mulai dari limbah industri, kemudian pengecatan kapal, reklamasi, limbah rumah tangga, kegiatan pelabuhan dan pelayaran, usaha migas offshore, terganggunya kehidupan biota laut, kematian ikan, pendapatan lain berkurang, berkurangnya fungsi ekosistem pesisir, dan juga gangguan kesehatan. Ya, ini semua berdampak terhadap pencemaran laut. Ya, laut dicemari 75% oleh limbah domestik, 15% limbah perkantoran dan daerah komersial, serta 10% limbah industri. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya ke materi selanjutnya. Sebentar. Oke, tadi kita belajar tentang pencemaran laut. Selanjutnya, aturan pencegahan, di mana di sini diatur bahwa menyadari akan dasarnya bahaya pencemaran minyak di laut serta peningkatan kualitas pencemaran yang berjalan sebanding dengan meningkatnya kebutuhan minyak sebagai sumber energi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sumber energi kita di dunia ini terbesar adalah minyak. Namun, timbullah upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya tersebut oleh negara-negara maritim yang selanjutnya dikeluarkan ketentuan-ketentuan lokal dan internasional. Jadi ternyata dengan bahan bakar minyak ini sangat-sangat merusak lingkungan, sehingga ini harus diatur ya oleh aturan baik dalam negeri ataupun secara internasional. Selanjutnya, peralatan pencegahan pencemaran. Nah, kita masuk ke dalam aturan internasionalnya, konvensi IMCO atau dulu sebelum IMO ini namanya IMCO ya, tentang Marine Pollution 1973, 1978 atau disebut Marpol 7378 menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan membuang minyak ke laut. Di dalam peraturan tersebut terdapat peralatan-peralatan pencegahan pencemaran, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran laut dari kapal seperti tumpahan minyak di kapal, dan pelabuhan-pelabuhan diwajibkan mempunyai peralatan-peralatan sebagai berikut. Ya, kita akan belajar tentang peralatan pencegahan pencemaran laut. Yang pertama adalah OWS atau Oily Water Separator. OWS digunakan untuk memisahkan air dari minyak yang dikandungnya, yang biasanya digunakan untuk membuang air dari kapal yang dianggap mengandung minyak seperti got kamar mesin. Prinsip kerjanya adalah memisahkan minyak dari air dengan sistem gravitasi dan saringan. Semua kapal diwajibkan memiliki OWS dan dipasang di kamar mesin. Ya, jadi Bapak Ibu, oil water separator ini terdapat ya di dalam mekanisme mesin, di mana oli itu tidak boleh langsung dibuang ke laut. Di situ harus difilter dulu sebelum dibuang. Ya, jadi intinya digunakan untuk membuang air dari kapal yang dianggap mengandung minyak seperti got kamar mesin. Jadi yang berbentuk minyak atau olinya itu nanti akan tersaring dulu, sehingga got yang ada di kamar mesin itu adalah air yang akan dibuang keluar. Sementara minyak atau olinya tersaring di alat oil water separator ini. Kemudian insinerator, yaitu salah satu kelengkapan sistem pencegahan pencemaran yang harus ada di kapal. Unit ini merupakan dapur atau tungku untuk membakar minyak kotor atau endapan minyak yang tidak terpakai, yang di kapal akan semakin bertambah namun dilarang dibuang di laut. Seharusnya minyak ini dapat dikirim ke fasilitas di setiap pelabuhan yang disinggahi kapal. Namun, ada kalanya di pelabuhan tidak ada fasilitas menampung. Sementara itu, tangki penyimpanan endapan selat tank sudah penuh. Ya, jadi alat ini ya
harus ada di kapal, ya. Merupakan dapur atau tungku untuk membakar minyak kotor atau endapan minyak yang tidak terpakai, ya. Jadi ini juga merupakan salah satu peralatan untuk pencegahan pencemaran laut. Ya. Selanjutnya, instalasi kotoran manusia atau sewage plants. Nah, ini yang sangat-sangat langka di Indonesia ya, bahwa kalau orang Indonesia itu secara higienitas dan sanitasi memang agak kurang diperhatikan. Kadang-kadang kita membuang limbah kotoran manusia itu langsung ke perairan atau ke laut. Nah, namun ini ada cara pencegahannya dengan sewage plants atau instalasi pembuangan kotoran yang berasal dari orang atau manusia. Di kapal-kapal yang wajib memiliki instalasi ini, semua saluran pembuangan air dari kamar mandi dan WC harus dilewatkan ke tangka atau tangki sewage. Di sini, kotoran manusia akan diolah sehingga menjadi netral dan dapat dibuang ke laut. Besar kecilnya instalasi ini tergantung dari jumlah orang yang berada di atas kapal. Demikian juga dosis obat yang harus dimasukkan ke tangki setiap periode tertentu yang dimasukkan untuk mematikan bakteri-bakteri yang terkandung dalam kotoran manusia. Jadi memang ini adalah suatu mekanisme sistem ya, tempat yang memang didesain khusus ya, di mana nanti di situ akan dimasukkan seperti zat kimia atau obat yang membuat kotoran-kotoran tadi menjadi netral sebelum dibuang ke laut. Selanjutnya, Oil Discharge Monitoring atau ODM. Alat ini merupakan kelengkapan yang harus ada di kapal-kapal tanker dan digunakan sewaktu membuang atau mengeluarkan sisa-sisa air berminyak yang digunakan untuk pencucian tangki muatan. Dalam membuang air berminyak tersebut, sebelum dibuang ke laut harus melalui alat ini untuk memastikan bahwa air tersebut tidak mengandung minyak lebih dari 15 ppm. Alat ini bekerja secara otomatis, artinya jika air mengandung minyak lebih dari 15 ppm, alarm akan berbunyi dan air akan mengalir kembali ke tangki. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah oil boom atau boom minyak. Oil boom digunakan untuk menanggulangi. Nah, ini ketika memang minyaknya sudah tumpah ya. Tumpahan minyak yang cukup banyak dan terjadi di perairan terbuka. Di sini tumpahan minyak dilokalisir dan ditahan boom yang dipasang dan mengapung mengelilingi tumpahan minyak. Pengoperasiannya dapat dilakukan dengan dua bentuk konfigurasi bentangan. Ya, jadi itu Bapak Ibu materi yang saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian dan saya sebagai pemateri mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan ataupun kekeliruan. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.